Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami kehidupan di hari yang baru ini. Terima kasih atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan ketika kami istirahat tidur. Kami sungguh percaya jika Tuhan memberikan kami kehidupan hari ini, Tuhan juga yang akan menyertai kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Marilah kita membaca bersama-sama. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu." Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, Tuhan memakai kegagalan kita. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun ingin gagal dalam apapun yang dikerjakannya. Tetapi saudara-saudara, ada suatu saat di mana kegagalan itu memang harus terjadi, bukan karena kesalahan kita, tetapi kadang-kadang memang diizinkan oleh Tuhan. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Petrus gagal menangkap ikan. Bukankah sebagai nelayan profesional, ia telah mempersiapkan diri begitu rupa agar harapannya menangkap ikan dalam jumlah besar terpenuhi. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, justru Petrus gagal menangkap ikan pada waktu itu. Saudara, mengapa Petrus gagal? Karena Tuhan Yesus sedang dan ingin mengerjakan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan Petrus pada saat itu. Karena pertemuan Petrus dengan Yesus itu bukanlah hal yang kebetulan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, mari kita memperhatikan ada dua prinsip dasar dalam firman Tuhan ini yang dapat kita renungkan bersama ketika kita ada dalam kegagalan, supaya kita memahami ternyata Tuhan bisa memakai kegagalan kita supaya kita melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, yang pertama, Tuhan akan menggunakan kegagalan untuk mendapatkan perhatian kita. Saudara, Petrus sangat lelah, tanpa hasil dan kecewa. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepadanya, Petrus mengatakan, "Sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Saudara, perkataan Petrus ini tersirat. Dia sangat kecewa, dia sudah lelah tetapi tidak mendapatkan ikan seekor pun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus akan berbicara kepada kita ketika kita sudah putus asa dan merasa pekerjaan yang kita lakukan tidak ada hasilnya, bahkan terlalu berat. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak ingin kita lari dari masalah atau dari kegagalan kita. Tuhan Yesus ingin kita belajar dari setiap masalah atau kegagalan kita untuk mengetahui bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Tuhan Yesus sanggup mengubah situasi yang kita hadapi jika kita menghadirkan Yesus, mengundang Yesus dalam setiap apa yang sedang kita kerjakan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah
kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Petrus ada bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu di dalam perahu. Tetapi Petrus merasa bahwa dia adalah seorang nelayan profesional sehingga tidak memerlukan Yesus. Tetapi pada kenyataannya saudara-saudara, Petrus tidak menangkap ikan seekor pun. Tetapi ketika Yesus berbicara kepada Petrus dan memerintahkan Petrus untuk menebarkan jalannya, Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jadi saudara-saudara, kegagalan kita kadang dipakai oleh Tuhan supaya kita sadar bahwa apapun dalam hidup kita ini, apapun yang kita kerjakan, jika tanpa Tuhan, kita pasti akan gagal. Yang kedua saudara-saudara, Tuhan dapat membawa kita kembali ke tempat di mana kita gagal dan memberikan kita kesuksesan. Saudara, seringkali kita memiliki pemikiran atau berasumsi jika kita tidak berhasil dalam suatu hal karena itu bukan kehendak Tuhan. Tapi saudara-saudara, seringkali dalam kenyataannya kita gagal karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan karena mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan ini, marilah kita melihat ketika Tuhan Yesus berbicara, ikan pun meresponnya. Ketika Tuhan memerintahkan Petrus untuk menebarkan jalannya, ikan-ikan semua berenang menuju jalannya Petrus. Dan ketika Petrus mengandalkan Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan, saudara, tempat di mana dia gagal menangkap ikan, di tempat itu juga Tuhan mengubah menjadi tempat yang berkelimpahan karena Petrus jalannya dapat ikan-ikan masuk ke dalam jala Petrus sangat banyak, bahkan perahu mereka hampir tenggelam. Jadi saudara-saudara, melalui kegagalan kita dan ketika saat ini kita gagal, kita diingatkan mungkin kita pada waktu itu kita tidak patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan. Tetapi lihatlah saudara-saudara, ketika kita mematuhi perintah Tuhan, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat yang berkelimpahan, bahkan melebihi semua harapan kita. Saudara, di tempat di mana kita anggap gagal, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Karena di tangan Tuhan, kegagalan kita adalah alat terbaik untuk menyatakan setiap rencananya dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, kegagalan yang kita hadapi belum tentu karena kita tidak memiliki keahlian di dalamnya. Tetapi kegagalan yang kita hadapi saat ini bisa jadi karena ada maksud Tuhan. Tuhan selalu dapat memakai kegagalan kita untuk menyatakan rencananya dalam hidup kita. Mari kita renungkan hari ini kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam merencanakan dan mengerjakan sesuatu, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, dan tunduklah kepada perintah Tuhan. Sekalipun perintah itu mungkin di luar pikiran kita, tetapi ketika Tuhan memberikan perintah, lakukanlah. Maka Tuhan akan mengubah kegagalan menjadi kesuksesan yang besar. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Bahkan ketika kami gagal dalam hidup kami, gagal dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan dalam rumah tangga kami, Tuhan,
tolonglah kami dan ampuni kami. Jika tanpa sadar selama ini kami mengandalkan kekuatan kami tidak melibatkan Tuhan, kami tidak taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami boleh senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan Jemaat GKO Solo Fide Sentani dan juga setiap saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Tuhan Yesus kiranya akan menyertai kami, memberkati apa yang kami kerjakan hari ini. Berkatilah rumah tangga kami, anak-anak kami, berkatilah pelayanan kami, berkatilah kehidupan keluarga kami, sahabat dan saudara kami. Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan kepada kami kekuatan iman. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang gagal, Tuhan Yesus tolong kami, hiburkan kami supaya kami boleh mengerti rencana Tuhan. Yang berulang tahun, diberkati dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.